Racikan Berita 1. Saudara, kita masih berada di lokasi yang katanya adalah PSN, ya, Proyek Strategis Nasional. Kita berada di salah satu sudut yang sedang dilakukan cut and fill. Ya. Kita lihat di belakang kita banyak ratusan truk-truk yang sedang melakukan pengurukan karena tanah diratakan. Bagi penduduk yang dianggap belum mau menerima atau belum clear, maka dia di sandera, ya, lihat kayak bangunan di belakang tadi, sehingga tanah itu seperti dibuat kayak lubang sumur. Dan di belakang ini kita lihat ada danau yang tentunya ini salah satu sumber mata pencarian dalam ikan, tetapi semua nanti akan menjadi diuruk. Nah, jadi pelaksanaan proyek seperti ini jelas terjadi kelihatan ketidakadilan, sesuatu yang belum clear tapi sudah dieksekusi. Dan ini tentu bukan saja menyakiti, tapi bisa membunuh ya, banyak masyarakat di dalam persoalan-persoalan mereka mencari makan, karena mereka semua berpendapatan juga dari sekitar sini, entah nelayan, entah perkebunan atau pertanian, semua terhenti tanpa memikirkan bagaimana kehidupan rakyat. Inilah kekejaman dari penguasa yang harus segera dihentikan. Maka kewajiban kita semua. Maka salah satu usulan kita tentu rakyat ini, ya, kalau memang pemerintah tidak mau membayarkan tanah dengan layaknya, ya ikutkan serta mereka di dalam proyek itu. Ya. Banyak rakyat sudah dulu tanahnya menjadi lalu lalang lalu lintas, kemudian dijadikan tol di itu biar berapa, mereka sudah tidak mendapatkan bisa berdagang, orang lewat, tetapi yang mendapat keuntungan adalah pengusaha-pengusaha tol. Hal seperti ini adalah penzoliman yang apabila orang rakyat yang yang intelek berdiam diri, maka kita semua berdosa. Kita sekarang paparkan kepada orang-orang pinter, pada guru-guru besar, pada senior-senior. Inilah bagaimana kita menghadapi ini. Kalau yang kita tuju adalah Jokowi, Jokowi sekarang sebentar lagi sudah lengser. Dan belum tentu dalam 2 bulan ini, ya, dia tidak akan melakukan apa-apa lagi. Kekejaman yang berikutnya pasti akan terjadi karena memang tujuannya adalah ketidakadilan, atau mungkin dia memang menjadi subordinat dari sebuah kekuasaan negeri mana. Saya kira mungkin Pak Marwan mungkin bisa menambahkan apa yang kita lihat terjadi di lapangan sekarang ini. Ya, saya kira ada beberapa hal penting yang perlu kita catat, bahwa kalau bicara penggusuran atau pemindahan paksa, seandainya pun itu terpaksa diterima oleh rakyat, maka yang diganti itu bukan cuma tanah dan tempat tinggalnya, tapi juga mata pencahariannya. Ada nggak jaminan itu? Karena kalau ini nanti menjadi daerah yang ditinggali oleh orang-orang berpunya, maka barang, jasa, transportasi, dan sebagainya itu pasti akan lebih mahal bagi rakyat yang tergusur itu. Itu catatan penting bagi kita semua untuk dipahami dan diperhatikan, terutama oleh pemerintah dan DPR. Ada relokasi, maka urusannya bukan cuma ganti rugi tempat tinggal dan tanah, tapi juga jaminan kehidupannya ke depan itu seperti apa. Itu harus dijamin oleh pemerintah. Kemudian catatan kedua adalah bahwa ini duet penguasa dengan pengusaha ini menghalalkan segala cara untuk berburu keuntungan rente besar, tapi mengorbankan rakyat di satu sisi, lalu menggunakan aparat negara di sisi lain. Kemudian penguasa itu yang nyata-nyata memang otoriter itu membackup kebijakannya dengan peraturan yang diterbitkan. Jadi supaya ini seolah-olah legal meskipun zolim, maka dia setelah menggunakan aparat itu dia pakai dasar hukum. Ini loh, ada PP-nya, ada undang-undangnya, ada Permenko-nya dan sebagainya untuk melegalkan kebijakan yang otoriter yang sedang dijalankan. Nah, ini tidak bisa kita biarkan.
Kita sebagai bangsa punya martabat, punya konstitusi. Maka setiap kezoliman, apalagi yang otoriter, meskipun itu dilegalkan dengan cara-cara yang tidak benar, ini harus kita lawan, harus dihentikan. Maka saya ulangi lagi tadi, pernyataan yang pernah saya sampaikan, bahwa urusannya bukan sekedar minta mereka untuk sadar dan menghentikan proyek ini, tapi juga harus diproses secara hukum pelanggaran apa saja yang sudah dilakukan, terutama proyek-proyek PSN. Karena proyek PSN itu mestinya adalah proyek yang memang untuk kepentingan negara, daerah, dan rakyat. Kalau ada PSN itu untuk kepentingan swasta, maka ini ada sesuatu yang jelas-jelas melanggar aturan, melanggar hukum yang harus segera dihentikan, tapi ditambah dengan tuntutan bahwa pelanggaran ini sudah dilakukan, maka tidak bisa dimaafkan begitu saja. Pelakunya harus dituntut di depan pengadilan. Saya kira itu mungkin tampaknya. Baik, begitu saudara sekalian, kita akan melihat sudut-sudut lain, ya, bagaimana kekejaman perahu tidak bisa jalan lagi karena semua sudah ditutup, rumah-rumah tidak bisa tinggalin lagi, dan tidak merasa berdosa. Penguasa yang mestinya mengayomi rakyat tidak merasa berdosa. Ini kita bukan menjelek-jelekkan, tapi memaparkan bagaimana jeleknya, ya, penguasa kapitalis, penguasa yang didasarkan kepada nepotisme untuk kebahagiaan kelompok saja. Rakyat dianggap nyamuk, rakyat dianggap hewan. Tentu siapapun yang punya nurani, siapa yang mempunyai rasa kemanusiaan, pasti tidak akan tega melihat keadaan-keadaan seperti ini. Racikan Berita 1.